Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrali sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika, ya arhamar rahimin, rabbi zidna ilma, warzuqna fahma. Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik mahasiswa, pada kali ini kita kuliah di pertemuan yang kedua. Walaupun kita kuliahnya dua kali pertemuan secara online, kemarin udah offline ya. Walaupun kita pertemuan online ya, namun tidak mematahkan semangat kita terus belajar, walaupun dengan tatap muka virtual. Ya, inilah yang kita nikmati dari kelebihan memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini. Jadi walaupun kita ada di mana, kita bisa melakukan proses pembelajaran selama masih ada internet gitu ya. Untuk itu adik-adik sekalian, saya menghimbau kepada adik-adik ya yang mahasiswa yang masih belum mengerjakan tugas di pertemuan satu, silakan mengerjakan tugas di pertemuan satu. Terus kemudian nanti karena waktunya sudah lewat, jadi harus dimasukkan di kolom komennya. Silakan kolom komen di kampus ya, jangan kolom komennya di Zoom. Itu bukan tempatnya. Karena nanti tidak ada, kalau tidak diisi di kolom komen kampus, itu tidak ada ruang untuk menilainya. Jadi kalau mengerjakan tugas sudah dimasukkan di e-kampus, sudah di-upload maksudnya, itu nanti ada kolom buat untuk nilainya. Ya, paham semuanya? Paham ya? Selanjutnya dari sekalian, Paham. di pertemuan kedua ini saya hanya menyampaikan penambahan penjelasan di video pembelajaran. Ingat, video pembelajaran itu harus ditonton dan diresum serta difoto. Tugasnya tuh ya. Ya, setengah halaman tidak jadi masalah. Yang penting inti daripada video pembelajaran itu sudah diresum dan ditonton oleh Anda sehingga Anda paham tentang eh, slide satu sampai terakhir itu artinya penjelasannya ada di video pembelajaran. Sedangkan penjelasan yang di sini sifatnya penambahan dan pengayaan. Satu, membina Anda untuk bisa mengerjakan tugas di e-kampus. Yang kedua, mengontrol siapa saja yang sudah eh, mengerjakan tugas di e-kampus. Ya. Yang ketiga, kita sama-sama belajar bagaimana cara mengupload bagi yang belum bisa mengupload tugas di kampus dan sharing bila ada kekurangan di dalam mengerjakan tugas, karena pengerjaan tugas ini masih banyak dari sekian kelas yang nilainya sekitar cuma 85 tidak sampai 100. Tapi ada beberapa mahasiswa yang pengerjaannya sudah bagus, itu nilainya sampai 100. Artinya ada resum video pembelajaran, ada foto video pembelajaran, ada soal-soal, jawaban soal-soal yang di video pembelajaran gitu ya. Saya tidak mau lagi nanti ada mahasiswa yang bertanya secara japri panjang lebar. Kalau mau bertanya silakan di grup. Ya, makanya penjelasan ini penting. Ini seperti ada beberapa nih mahasiswa yang tidak buka kameranya, maka terpaksa nanti saya akan anggap tidak hadir karena tidak nurut dengan aturan. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pertemuan kedua yang berkaitan dengan tauhid. Andri Setiawan tidak hadir ya. Joda, Ridwan, Aida Nafisa,
Destia iPhone 1 tidak nurut sama aturan, jadi terpaksa saya tinggal mengalfakan saja. Aida Nafisa nih ya. Ya, terus dari sekalian, nah saya mau share screen tentang video pembelajaran kita, materi ajar kita di pertemuan yang kedua ini. Nah, pertemuan kedua ini membahas tentang tauhid. Tauhid itu berasal dari bahasa Arab ya, kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan atau menganggap satu. Gitu. Adapun menurut istilah ahli tauhid ya, ahli akidah, bahwasanya tauhid adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang dalil-dalil atau keyakinan yang menjurus pada kesimpulan bahwa Tuhan itu esa atau satu. Disebut dengan ilmu tauhid, di dalamnya terdapat soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Ya. Nah, mana dalilnya? Dalilnya itu adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah, dia itu Allah satu. Allahus somad, Allah itu tempat memohon pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada suatu apapun yang sebanding dengan Allah. Nah, dari ayat ini Allah menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu bahwa dia Allah itu adalah tunggal, esa. Yang kedua, Allah itu tempat memohon pertolongan. Yang ketiga, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Yang keempat, sesuatu apapun di muka bumi ini, di alam jagat raya, baik alam nyata maupun alam gaib, itu tidak ada yang sebanding dengan Allah. Paham sampai di sini? Halo? Paham nggak? Ini siapa nih? Nggak ada di sini nih. Halo, paham nggak? Ini Agung, Paham, Delinda, paham, Pak. Oktaviani. Nah, Paham, Pak. ya. Paham, Pak. Tauhid Paham. itu ada beberapa nama. Ya, tauhid itu ada beberapa nama, yaitu pertama nama tauhid itu sendiri, ilmu tauhid itu sendiri. Ya, yaitu tadi sudah dijelaskan adalah tauhid adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan ilmu yang membahas di dalamnya. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua adalah ilmu akidah. Yang ketiga adalah ilmu kalam, ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan. Ada juga ilmu usuluddin, ilmu tentang pokok-pokok ajaran agama. Karena pada intinya di agama itu ada 3 poin. Ah, isi daripada Al-Quran, agama, dan yang disebut dengan rukun agama. Satu berkaitan dengan tauhid, yang kedua berkaitan dengan fikih, ya, yang ketiga yang berkaitan dengan tasawuf. Itu 3 tiang agama. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah yang kaitannya dengan ilmu tauhid. Ada juga ulama yang mengatakan ilmu tauhid itu adalah ilmu hakikat. Karena apa? Ujung-ujungnya kita belajar tauhid, pada intinya kita nanti akan menemukan kebenaran sejati. Makanya hakikat itu disebut ilmu sejati. Karena apa? Dengan ilmu hakikat itu segala sesuatu nanti akan jelas. Apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Allah atau Rasulnya di dalam hadis, itu semuanya adalah benar. Dan kebenaran ini bukan cuma bisa secara teori, tapi kita memang betul merasakan. Merasakan apa? Merasakan hadirnya Allah di dalam diri kita. Iya. Setelah kita memahami siapa Allah yang sebenarnya, seperti apa Allah itu, nah sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Al-Ikhlas, Allah yang diterangkan di dalam ayatul kursi, Allah menjelaskan siapa dirinya juga di dalam surat An-Nur, Allah menjelaskan juga siapa dirinya, banyak ayat-ayat yang membahas tentang
Allah menjelaskan siapa dirinya. Nanti kalau kita sudah mencapai hakikat, ilmu ini akan terus berkembang dan berkembang sehingga Allah mengenalkan dirinya kepada kita atau kita akan kenal dengan Allah. Nah, pada saat itulah orang tersebut bila mana sudah kenal, sudah Allah memperkenalkan dirinya kepadanya dan dia sudah kenal kepada Allah, orang tersebut akan dinamakan mempunyai atau mendapatkan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu adalah ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya dan keyakinannya yang teguh. Ya. Jadi pada intinya kita belajar tauhid ini satu kita harus benar-benar paham ilmu tauhid supaya apa? Supaya kita kenal dengan Tuhan yang kita sembah. Di sini semuanya orang Islam ya? Halo. Ya Benar Pak. sini Ya, semuanya agama Pak. Islam? Islam Ada Pak. yang agama Iya, Pak. Islam Pak. Islam Pak. Yang lain ya. nggak tahu. Nah, Islam Pak saya. kita sudah Pak Bahru sudahkah Pak. kita ada kenal dengan Allah? Sudah kenal belum? Halo, Lagi apakah kita sudah kenal dengan Enggak. Allah? Belum. Ada manusia udah, Pak. kenal dengan Allah cuma namanya, seperti alif, lam, lam, ha. Artinya orang ini baru kenal Allah sama namanya. Ada lagi yang kenal rahasianya, kenal namanya, kenal juga eh, sifatnya, kenal juga perbuatannya. Orang tersebut sudah mendapatkan ilmu hakikat, artinya sudah mendapatkan kebenaran sebenarnya. Kalau dia merasakan dan dia kenal sekenal-kenalnya sama Allah, maka disebut orang itu mendapatkan ilmu ma'rifat. Ilmu yang membahas tentang pengetahuan Allah. Karena dia bukan cuma teori, orang tersebut sudah merasakan hadirnya Allah di dalam dirinya. Karena di dalam hatinya tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi kalau orang yang sudah ma'rifat itu di dalam hatinya tidak ada sesuatu di dalam dirinya, di dalam hatinya kecuali Allah. Karena Allah itu hanya bisa dipandang dan dirasakan oleh mata batin, oleh panca indera, indera perasa, ya, atau oleh mata batin. Itu ada di sekalian kaitannya dengan ilmu tauhid. Nah, bahasan ini kita karena terbatas dengan waktu ya, paling lama 30 menit nih. Karena 10 menitnya saya gunakan untuk mengupload nanti video pembelajaran kita pada saat ini di YouTube maupun di eh, kalau yang di kampus sudah ya. Yang di YouTube nanti akan diupload karena makan waktu juga. Nah, selanjutnya dari sekalian, ilmu tauhid ini dikembangkan oleh Syekh Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Syekh Abu Musa Al-Asy'ari adalah orang yang mengembangkan ilmu tauhid seperti yang kita pahami saat ini. Di antaranya bagaimana? Di antaranya ilmu tauhid itu kata Syekh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Tuhan itu esa, satu dan mempunyai sifat. Sifatnya itu dari sekian Asmaul Husna kemudian digabung. Jadi sifat Tuhan itu sebanyak 20. Sifat wajibnya maupun sifat mustahilnya juga 20, sifat jaidnya satu. Gitu, ada di sekalian. Kemudian juga Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, dia sejaman dengan tadi Syekh Abi Hasan Ali Asari, ya, itu juga memperkuat pendapat Syekh Abi Hasan Al-Asari bahwa Allah mempunyai zat, mempunyai sifat, dan mempunyai uh, mempunyai sifat, mempunyai zat, dan sifatnya itu sebanyak 20 sama dengan Abu Musa Al-Asari. Mempunyai af'al dan juga mempunyai nama. Gitu. Terus ada di sekalian. Nah, selanjutnya
Mana pendapat sifat-sifat wajib bagi Allah yang ditulis oleh Syekh Abi Hasan Ali Asy'ari dan juga Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Ini dia buktinya. 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, mutakalimun. Basirun, mutakalimun. Nah, 20 sifat ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Satu sifat wujud. Sifat wujud itu disebutnya sifat nafsiyah. Sifat kidam baqo mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyat itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat yang menjelaskan bahwa Allah itu kidam, bahwa Allah itu bako, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, bahwa Allah itu berdiri sendiri, bahwa Allah itu adalah Maha Tunggal. Nah, ada lagi sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat 7 sifat itu ya disebutnya sifat ma'ani. Nah, ini dititipkan pada diri manusia. Pada diri manusia sifat kudrat itu diletakkan di tulang. Sifat iradat itu diletakkan di darah. Sifat ilmun itu diletakkan di hati atau di kolbun atau di akal dan di akal, dan juga sifat hayat itu di napas, ya, di hidung, ya, rongga hidung, dan sifat sama itu di telinga, sifat basor itu di mata, sifat kalam itu di lidah atau di mulut. Nah, 7 sifat itu yang tadi saya sebutkan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam, sudah melekat pada diri kita. Pada telinga, pada mata, pada hidung, pada mulut, pada kolbun hati, jantung, dan juga akal otak. Ya. Terus juga di darah dan di tulang. Kemudian sifat itu disempurnakan oleh Allah dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu qadirun, artinya yang berkuasa. Muridun, artinya yang berkehendak. Alimun, artinya yang mengetahui. Hayyun, artinya yang hidup. Sami'un, artinya yang mendengar. Basirun, itu artinya yang melihat. Mutakallimun, itu artinya yang berbicara. Ya, coba perhatikan ada di sekalian. Saya mau bertanya nih. Apakah Anda saat ini sedang melihat saya? Sedang mendengarkan saya? Atau sedang punya keinginan lain? Melihat. Ya, Melihat. sifat-sifat yang tadi ya, Melihat. sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara, sifat hidup, sifat mengetahui, sifat kudrat, berkuasa, dan berkehendak, itu semuanya dititipkan Allah kepada kita. Itu hebatnya Allah, menitipkan semuanya sifat itu, memberikan kepercayaan semua sifatnya ditempelkan kepada diri kita. Pada telinga kita, pada mata kita, sehingga pada telinga kita kita bisa mendengar, pada mata kita sehingga kita bisa melihat, pada otak kita sehingga kita dapat mencari ilmu berpikir, pada hati kita bisa merasakan, pada lisan kita bisa berkata-kata, pada tulang kita sehingga kita bisa bergerak sana kemari, pada darah kita sehingga kita punya keinginan begini dan begitu, dan lain sebagainya. Semua sifat itu sebenarnya sifat Allah, kemudian dititipkan ke dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut dalam bahasanya orang hakikat atau bahasanya orang ma'rifat disebut dengan sifat sirriyah, sifat zat. Sifat zat atau sifat sirriyah, ya, rahasia. Jadi Allah itu sedang memberikan kita rahasianya kepada diri kita sehingga kita bisa melihat, mendengar, hidup, berbicara, terus berkuasa, berkehendak,
mengetahui, dan semuanya itu disifatkan oleh Allah ke dalam diri kita. Diberikan amanah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begini jelas kita kenal sama Allah. Jadi karena kenal sama Allah itu harus ada 4 syarat kenal sama Allah dengan sempurna. 1, kenal namanya. 2, kenal zatnya. 3, kenal sifatnya. 4, kenal perbuatannya atau afalnya. Kenal zatnya di mana? Yaitu pada sir, ya. Pada sirnya. Tadi yang rahasia itu, yang rahasia yang terakhir, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Kemudian sir itu dibungkus sama ruh. Jadi ruh kita itu di dalamnya, di dalam ruh kita itu ada sir, ada rahasia. Nah, ruh itu sehingga menjadi hidup. Kemudian oleh Allah ditiupkan kepada kita sehingga diri kita itu hidup. Nah, sesungguhnya ruh itulah diri kita yang sejati. Diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh, sedangkan jasad adalah pakaian. Kemudian diri sejati kita, ruh kita, itu dibungkus. Dibungkus dengan jasad, sehingga kita kelihatan jelas dan nampak. Kalau cuma ruh, kita tidak akan kelihatan jelas. Sedangkan dengan jasad, kita kelihatan jelas. Nah, itu. Jadi, ruh itu di dalamnya adalah rahasia. Terus ruh juga dibungkus oleh jasad, oleh jasad kita. Sehingga jelas dan nampak semuanya di situ pada diri manusia tampak kekuasaan Allah. Jasad kita seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Kemudian oleh Allah disempurnakan dengan ruhnya, dan di dalam ruhnya itu ada rahasia yang tadi saya sebut. Ya, itu semuanya sehingga manusia itu menjadi sempurna. Perhatikan adik-adik sekalian, untuk melihat zat itu pada rahasia. Melihat Allah ya, mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, zatnya Allah itu pada rahasianya. Untuk mengenal sifatnya Allah itu pada ruhnya, pada ruh manusia. Pada saat kita uh, istilahnya ingin melihat namanya Allah itu di hati, di kolbun atau di jantung. Sedangkan untuk melihat Allah perbuatannya itu pada seluruh anggota tubuh kita. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jasad kita itu ada jiwa, di dalam jiwa itu ada ruh, di dalam ruh itu ada rahasia. Jadi dengan begitu kita akan mudah mengenal Allah. Dan di situ harus kita perdalam. Sehingga kita nanti akan bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Coba sampai di sini paham? Ada sekalian? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya silakan. Alhan mau bertanya? Bodoli? Agis. Apa ini Agesta? Agesta mau nanya? Silakan mau bertanya. Untuk sementara ini di stop dulu ya. Nah, saya ingin meriksa semuanya. Ini banyak mahasiswa yang tidak membuka kamera di bagaimana nih? Halo? Ini kameranya nggak pada kelihatan ya? Halo? Ini baru Dimas Ridwan. Putus. Enggak dulu. Ini masih bisa nih. Oke nih. Tadi mati aja. Halo? Halo, kedengeran nggak suara saya? Masih ada yang... Halo, Assalamualaikum. Pokoknya baru yang TV tuh. Ya udah. Tapi ini mohon maaf ini ya tergangguan internet. Jadi bagus. Ini saya pakai internet. Nah, tadinya pakai hotspot, ini sekarang pakai internet gitu. Ada sekalian silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Bahrul Ulum baru
Kelihatan nih ya? Andri Pak, dari Setiawan tadi, mana? Pak. Iya Pak, benar Pak. Andri Setiawan, Pak, saya minggu depan Abraham, mau ikut Iskandar, kelas pagi bisa nggak, Pak? hadir nggak nih? Hadir, Terus Pak. tadi Hadir, Ridwan Pak. tadi ada. Ini cuma fotonya Baru, aja. Ya, ini Pak, Mas. belum Pak. Saya, Pak. Ya, Bahrulum. Ada 22 orang. Berarti 2 slide ya. Ya, 22 orang. Eh, barangkali ada dari sekalian. Ini karena kita banyak inian ya. eh internetnya juga nggak stabil ini. Silakan ada yang mau bertanya. Atau kalau kita nanti sambung di grup ya. Bertanyanya di grup disambung. Nanti kalau kita sudah ini. Tolong saya ingatkan lagi pada saat Zoom begini. Kita itu harus menampakkan wajah. Jadi sedikit saya tahu siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Gitu ya. Terus kemudian nanti tugas-tugas Anda itu di pertemuan 2 itu ada tugas. Itu silakan diisi. Karena itu udah mulai dinilai sama saya. Ya, tadi ingat ya. Yang belakangan ini saya kembali jelaskan lagi. Menonton video pembelajaran. Kemudian dipoto. Kemudian lagi. Setelah dipoto, terus di slide terakhir itu ada pertanyaan, dijawab berdasarkan slide yang di atasnya. Nanti semuanya itu dimasukkan ke Word atau Google Docs, nanti diupload di tugas. Ya, sebelumnya ketik agenda dulu yang sudah berhasil bagus ya. Diupload terus kemudian nanti akan dinilai. Sedangkan kalau yang belum bisa mengupload, tanya temennya yang sudah bisa upload tugasnya ya. Karena ini belum semuanya mahasiswa itu bisa semuanya. Jadi yang belum bisa nanyanya di grup nanti dijelaskan oleh teman-temannya. Jangan dijapri karena saya ini kebetulan ini pun saya dalam keadaan rapat di kampus Raharja. Cuman saya kebetulan tidak bisa hadir ya. Ini saya juga masih dalam perjalanan pindah sana pindah sini karena di Jogja ya. Dan kebetulan juga saya dapat tambahan kelas dari UT sebanyak 4 kelas. Jadi sehingga saya ngajar ini dalam 1 minggu 15 kelas. Jadi kalau nanya di Japri mohon maaf saya sekarang ini tidak bisa menjawab langsung. Nah, kalau mau nanya itu langsung di grup aja. Biar nanti bisa teman-teman yang ada di sini bisa membantu menjawab. Setuju ya? Paham sampai di sini? Setuju Pak. Pak. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh gua, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.